Kalau benar ini kalian banyak yang nggak selesai, ya, ini adalah kelas yang pernah saya ajar, yang ceritanya agak ngeri-ngeri sih, sedap nih kalian. Ya, moga-moga nggak ada problem yang ini krusial ya. Bentar. Tadi yang disampaikan Lina tadi soal nomor berapa, Lina? Soal yang kasus yang akhir-akhir ada 2 kalau nggak salah Pak, saya lupa. Kasus yang pertama Pak terkait piutang. Oke, piutang ya? Iya Pak. Ya. Di situ kan ada schedule juga dan rata-rata kami kan juga nggak punya printer Pak. Jadi ya kami harus tulis ulang dulu. Terus kalau nggak salah di sana saya bingungnya tanggal-tanggalnya juga nggak ada Pak di kasus pertama. Jadi enak dong kalau nggak ada tanggal. Jadi saya juga kemarin salahnya di situ sih Pak, ngelihat tanggalnya itu di mana, cut off-nya kapan. Jadi saya nggak mikir naruh asumsi sendiri. Jadi di situ sih salahnya saya Pak. Kalau nggak ada tanggal mah enak tuh. Tinggal kamu mau asumsi apa aja kan suka kasih kamu. Yang penting kamu kasih info. Nah. Lah, ini soal paling mudah tahu. Kalian ini saya share dulu ya. Ini soal paling mudah yang pernah saya temuin selama saya mengajar. Wah, ada aja gue mah. Ini kan soalnya kan? Betul nggak? Betul Pak. Ya betul Pak. Nih ya. Tugas, isilah kertas kerja piutang usaha dengan format berikut. Hanya mengisi doang, coba. Nilai piutang. Ini gampang nilai piutangnya. Kalian nggak ngitung, artinya gini. Kalian tidak menghitung secara detail, hanya ngisi nilai piutangnya aroma berapa, terus kemudian cari kira-kira ada hasil, ada pakai konfirmasi atas aroma atau tidak, terus kemudian ada perbedaan antara nilai piutang yang tercatat, ya, nilai piutang itu nilai piutang yang tercatat yang unaudited, terus kemudian hasil konfirmasi ini hasil konfirmasi feedback dari masing-masing customer ini. Ya. Ada perbedaan atau tidak, terus kemudian ada nggak penerimaan atas utang-utang itu sebagian atau semua, ya, setelah tanggal neraca, terus kemudian setelah audit harusnya berapa, ada koreksi atau tidak, kan itu kan. Terus ini Karen, ini tinggal tracing masing-masing, kira-kira umur yang 1 bulan berapa, 2 bulan berapa, 3 bulan berapa, lebih dari 3 bulan berapa. It's very very simple, hey guys. Itu doang. Aduh kalian mah. Itu simple banget Ajam, Lina. Jadi gini, kalau saya perhatikan dari cerita kalian, ya, saya dengerin cerita kalian dan saya coba cek di soal, ya. Ini adalah lebih kepada pertama, you are unready, ya. Kalian kurang siap. Satu. Kedua, kalian tidak tepat dalam memanage waktu kalian, ya. Kenapa? Soal yang ini sebenarnya soal ini tadi, kasus yang tadi kita coba saya buka tadi, itu kalau kamu bandingkan dengan soal pertama yang pernah saya kasih, tugas pertama, ya, itu lebih sulit dari soal yang pernah saya kasih kalian.
Masih ingat ya yang kita diskusikan di pertemuan sebelumnya kemarin? Ya. Itu adalah soal UTS tahun lalu. Ya. Dan itu kakak kelas kalian itu nilainya bagus-bagus. Ya, ada sih yang apa namanya itu nggak selesai segala macam, ada 1, 2 ya. Cuman mereka lebih siap dalam apa namanya menghadapi ujian ya. Nah, mungkin selain 2 poin hal tadi terkait kesiapan kalian adalah skema atau cara atau apa namanya media yang dipakai ujian kemarin ya, mungkin baru pertama ya. Jadi kalian juga mungkin masih belum familiar. Saya aja juga nggak tahu itu seperti apa ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba apa namanya. Saya akan cek dulu ya. Baik teman-teman. Nah ini berita ini aja saya intermezzo. Hari ini kakak kelas kalian jauh ya di angkatan saya. Beliau meninggal dunia hari ini, tadi malam ya. Dia di Jogja. Suaminya juga satu angkatan dengan saya. Angkatan stan masuk 94 ya. Beliau almarhumah sakit kanker sudah 1,5 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, yang teman-teman pada nggak tahu gitu loh. Tiba-tiba tadi malam saya dapat info ya bahwa beliau meninggal, dan setelah kita cek, teman dekat saya, suaminya teman dekat saya, sama-sama dulu di Aceh bareng-bareng. Tapi beliau sudah sekarang di Medco, tapi kalau istrinya itu di pajak. Ya, semoga beliau husnul khotimah. Baik, teman-teman. Untuk menyingkat waktu, saya akan sebentar saya share dulu materi kita hari ini, teman-teman. Itu terkait masalah materi kita hari ini adalah terkait masalah audit hutang usaha atau kontable. Nah, sebelum ke situ ya, sebagai reminder buat kalian adalah kita sudah pernah mendiskusikan, membahas terkait siklus-siklus di dalam audit ya, di dalam satu siklus bisnis ya, yang mana akan menjadi fokus audit ya, setiap audit. Yang kemarin sebelumnya kita sudah bahas tentang siklus penjualan, di mana di situ kita kemarin sudah ngomongin tentang penjualan, transaksi penjualannya, kemudian transaksi atau apa namanya pembentuk dari transaksi penjualan atau ekses dari penjualan, yaitu terkait masalah timbulnya piutang usaha ya. Timbulnya piutang usaha. Nah, yang kemudian juga inventory ya, tapi inventory itu nanti akan kita bahas karena di pertemuan selanjutnya, karena
Inventory itu berhubungan dengan siklus penjualan, berhubungan juga dengan siklus pembelian atau perolehan aset. Nah, di dalam pertemuan kita kali ini, ya, kita fokusnya adalah siklus pembelian, di mana siklus pembelian transaksi-transaksi atas perolehan aset itu, ya, yang paling menjadi konsen adalah ada dua. Pertama adalah utang usaha, karena ini biasanya di dalam satu laporan keuangan, salah satu account yang nilainya sangat material, ya, besar sekali di sini, ya. Nah, piutang usaha ini lebih kepada yang current liabilities dan inventory. Ya. Kenapa inventory? Di dalam satu siklus bisnis yang normal, ya, yang menjadi pokok atau inti dari bisnisnya sebuah perusahaan itu biasanya adalah inventory, karena itu yang akan dijual. Bagaimana dengan akuisisi atau perolehan atas aset yang lain seperti gedung, mobil, dan lain sebagainya? Semuanya itu adalah supporting asset, ya. Nilainya besar, ya. Cuman kalau kita peres gitu, ya, dalam satu bisnis, ya, sebenarnya yang diperlukan dalam bisnis itu adalah perputaran penjualannya. Nah, apa yang dijual? Yang dijual adalah inventory-nya. Nah, inventory ini kalau kemudian kita jabarkan lebih detail, ini bukan hanya inventory yang memang real kita sebut inventory. Kalau bisnisnya adalah memang benar-benar jual beli barang dagangan, ya, inventory ini benar real. Tapi kalau inventory bisnis kita itu adalah non barang atau jasa, ya, kata inventory tadi itu akan berubah menjadi jasa yang diberikan, ya. Jadi kalau filosofi dari inventory ini dalam satu bisnis, ya, ini sebenarnya kalau di versi saya, ya, itu bukan hanya melulu inventory, tapi apa yang dijual oleh si perusahaan, ya. Di dalam siklus perolehan aset, teman-teman, saya akan share dulu satu lagi. Nah, dalam satu siklus perolehan aset, ya, ada account-account dan klasifikasi bisnis yang perlu kita ketahui. Ya. Yang pertama, account-account yang terlibat, ya, minimal itu adalah ini. Ya. Kalau di dalam sales, ya, account kuncinya adalah di AR, ya, dan salesnya sendiri. Ya. Dan nilainya biasanya akan besar sekali. Ya. Nah, kalau di purchasing cycle atau di acquisition cycle, ya, account payable adalah menjadi central account-nya. Ya. Nah, dari account payable ini kemudian akan berhubungan dengan proses pembeliannya. Ya. Proses pembelian di sini ini, teman-teman, ya, ini macam-macam. Persis di sini ini yang dimaksud sebenarnya lebih kepada asetnya. Apa saja aset-aset lancarnya, seperti inventory, seperti mobil, aset-aset lancar yang lain, ya. Nah, kalau yang di sini adalah aset-aset lancar, aset-aset yang non lancar, ya, seperti properti, kemudian mesin dan lain sebagainya. Pembelian daripada aset-aset ini biasanya juga diperoleh dengan melakukan pembayaran lebih dulu, ya. Jadi barangnya belum datang, ya, ada prepaid yang kita berikan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu aset kita, ya, perolehan asetnya. Terus kemudian kalau terkait masalah manufaktur, ya, ada pembebanan biaya-biaya yang harus diakui, ya, di dalam
produksi di pabrik, ya, mulai dari ada repair-nya, ada freight cost-nya dan lain sebagainya, terus kemudian pemakaian overhead dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya-biaya yang terkait masalah penjualannya, ya, sales expense-nya. Ya. Kemudian ada biaya-biaya administrasinya, biaya dari kantor, biaya pembebanan atas biaya kantor, strukturisasi kantor dan lain sebagainya. Ya. Dan ini semua saling berhubungan dan bisa membentuk satu kesatuan siklus, yaitu siklus perolehan aset. Ya. Sedangkan klasifikasi bisnisnya, transaksinya itu ada dua. Pertama adalah pada saat perolehannya, dan yang kedua adalah untuk transaksi pengeluaran uangnya. Pada saat perolehan, account-account yang terlibat macam-macam. Ada inventory, ada properti, ada expense, prepaid expense, ada cicilan atau pengakuan atas leasing, ya, terkait masalah leasing, kemudian ada account payable-nya, ada expense yang lain. Fungsi bisnisnya adalah ada processing permintaan atau pemrosesan untuk pembelian barang, terus kemudian jasa yang diterima, ya, dalam bentuk atas list aset yang kita pakai. Kemudian juga adanya pengakuan liabilities. Nah, ini dokumen-dokumennya, ya, yang diperlukan. Nah, dokumen-dokumen inilah yang kalian harus cek, kalian harus teliti, ya, di part of end dari akhir dari proses pengujian lapangan kalian, ya. Ini nanti akan berhubungan dengan kerjaan kalian di akhir-akhir tugas di lapangan. Nah, tapi sebelum itu adalah kalian harus telusuri nih, ya, fungsi bisnis yang ada, ya, ini nanti harus kalian telusuri. Buat apa? Yaitu buat mengetahui kira-kira pengendalian internal untuk masing-masing proses bisnis ini, ya, ini sudah memadai atau belum. Pemahaman atas pengendalian internal ada dua hal yang pokok. Apa, teman-teman? Masih ingat nggak? Kita refreshing dulu. Pemahaman atas pengendalian internal itu ada dua hal yang pokok yang harus kalian lakukan. Ya, ada dua hal ini yang kalian harus cek, kalian harus pastikan. Ada dua. Ya. Ada yang tahu? Siapa? Masih ingat? Halo? Romizana Bila Siregar. Romi? Iya, Pak. Kamu masih ingatkah kalau di dalam mengevaluasi internal kontrol dari perusahaan itu ada dua hal yang kalian harus cermati. Apa saja itu? Alipio, ingat nggak kamu? Enggak, Pak. Ya, mana kalian? Dua hal yang harus kalian cermati dalam mengevaluasi sebuah internal control dari sebuah perusahaan. Yang pertama adalah dari desainingnya. Bagaimana perusahaan mendesain pengendalian yang diperlukan. Nah, kalau ngomong designing of pengendaliannya, yang harus kalian cek adalah pertama, pastikan bahwa SOP-nya sudah dibuat, policy-nya sudah ada, ya. Pastikan ada itu, ya, ada SOP-nya, ada policy-nya.
Nah, policy atau SOP tadi itu ya kalian harus pastikan apakah dari sisi teks idenya, dari isi daripada SOP atau policy itu memang sudah bisa dikatakan memenuhi syarat atau memenuhi kebutuhan bahwa internal control tersebut akan dilakukan secara memadai. Bagaimana caranya mengetahui bahwa SOP itu sudah bagus atau belum? Atau sudah memenuhi syarat atau belum? Pertama adalah bagaimana ada nggak pemisahan fungsi-fungsi terkait di dalam bisnis itu. Nah, kamu cari ya. Harus ada pemisahan fungsi-fungsi bisnis itu. Tidak boleh sebuah fungsi bisnis dirangkap oleh satu pihak. Ya. Bagian ini kalau terkait masalah akuisisi aset, bagian pembayaran tidak boleh ngurusin dengan proses di procurement-nya. Ya. Bagian penerimaan aset ya, tidak boleh berurusan dengan piutang bagian piutangnya. Jadi bagian piutang itu harus sendiri. Ini yang salah satu contoh SOP itu benar, bagus, memadai. Bukan hanya pemisahan fungsi, teman-teman ya. Di job description-nya juga harus cek detail atau tidak. Ya. Terus kemudian pembagian tugas dalam job description tersebut apakah memang sudah memenuhi syarat, memadai atau belum? Ya. Nah, kalian harus cek. Nah, ini dari sisi policy-nya. Kemudian, ya, kalian juga coba pahami SOP tersebut. Apakah SOP tersebut memang didesain ya, dan akan menyebabkan pengendalian internalnya nanti bagus. Bagaimana sebuah order ya itu di-approve oleh siapa saja? Apakah dia di-approve oleh satu pihak, oleh dua pihak atau tidak? Ketika ada order masuk ya, bagaimana penanganannya? Diterima oleh ketika order masuk. Ketika order atau ada permintaan untuk pembelian, ini dari mana datangnya? Kalau kita bicara permintaan pembelian, ya, otomatis pasti akan datang dari pihak-pihak unit terkait, ya, unit pemakai. Dalam arti begini, bayangkan dalam satu kantor, ada direksi, ada bagian penjualan, ada bagian pembelian, ada bagian keuangan, ada bagian rumah tangga. Ya. Anggaplah bagian rumah tangga membutuhkan pembelian komputer. Ada permintaan komputer di bagian pembelian, di bagian rumah tangga. PR-nya atau purchasing order-nya itu akan harus dikeluarkan oleh bagian rumah tangga tersebut. Di dalam internal rumah tangga tersebut, ya, itu pun juga ada proses approval-nya. Artinya adalah SOP yang baik, ya, SOP yang memadai, selain ada pemisahan fungsinya adalah bagaimana sistem approval-nya. Kalau approval itu hanya satu level, ya, bandingkan dengan dua level, kira-kira akan lebih secure yang mana? Nah, konsep tadi, ya, konsep approval yang dibuat oleh perusahaan itu biasanya juga dituangkan dalam policy tersebut. Apakah dia satu level ataukah sampai ke level tertentu? Nah, biasanya itu berdasarkan nilai yang akan dibeli. Ya, contoh di kantor saya, kalau pembelian saya itu antara di bawah 10 juta, ya, itu biasanya ditangani oleh staf biasa. Ya, artinya karena dia pakai kas kecil. Ya. Tapi kalau pembeliannya adalah sampai 100 juta, itu level supervisor harus approve sampai level supervisor saja.
Tapi kalau nilainya sampai 500 ya, dia akan naik approval-nya. Dari staff sampai ke supervisor sampai kepada junior manager. Ya. Demikian seterusnya sesuai dengan nilainya. Kalau nilainya itu di atas, kalau nyampe 1M, itu ada keterlibatan komisaris. Tapi kalau nilainya di atas 1M, ya, itu harus diputuskan oleh RUPS. Kalian tahu apa RUPS? Rapat umum pemegang saham, Pak. Oke. Kalian sudah pernah belajar bagaimana mengelola sebuah perusahaan? Ada yang sudah punya perusahaan belum? Ada nggak? Nah, di dalam RUPS ya itu banyak harus diperlukan biasanya itu ada kalau namanya RUPS pasti ada keterlibatan pemegang saham, pemilik sahamnya, pemilik perusahaan tersebut. Contoh, hari ini saya pegang kontrak hampir sekitar 80M ya, untuk antigen. Nah, kebetulan saya butuh pendanaan. Ya. Nah, karena pendanaannya sangat besar, ya, di anggaran dasar saya menyebutkan bahwa saya harus membuat RUPS, harus melakukan RUPS. Kemudian saya panggil pemegang saham saya, ya, namanya RUPS luar biasa. Kenapa RUPS luar biasa? Karena kalau RUPS yang umum, rapat umum pemegang saham biasa, itu hanya sekali setahun, yaitu pada saat pengesahan kinerja tahunan, biasanya round setelah tutup buku. Ya. Tapi kalau ada permintaan, ada hal-hal yang krusial, kapanpun selama sepanjang tahun tersebut, RUPS-nya namanya RUPS luar biasa. Nah, kemudian saya panggil seluruh pemegang saham, saya minta untuk dilakukan RUPS luar biasa. Nah, grading tadi itu harus ada di dalam policy perusahaan. Ya. Nah, ini baru dari sisi designing dari internal kontrol perusahaan. Nah, setelah kalian menilai, oh ini policy-nya ini menurut kami sebagai auditor, ya, ini sudah memadai untuk internal kontrol di bagian akuisisi, siklus akuisisi. Kemudian kalian cek di pelaksanaannya. Jadi yang kedua adalah implementasinya bagaimana, di lapangan bagaimana. Kalau tadi designing-nya, kedua adalah implementation-nya. Bagaimana policy yang sudah dibuat oleh perusahaan tadi, oleh manajemen, itu diterapkan oleh para staf-nya. Ingat teman-teman, ini jamak sekali di Indonesia, terutama di Indonesia sangat jamak adalah biasanya grassroots, rakyat atau staf, ya kita anggap staf ya, atau jadi level di bawah manajemen itu anggaplah rakyat biasa atau staf biasa. Orang Indonesia umumnya itu adalah banyak yang berpikiran bahwa aturan itu dibuat untuk dilanggar. Ini umum terjadi. Ya. Orang biasanya kalau sudah dikasih aturan merasa jenuh dan lain sebagainya, sehingga terkesan untuk menabrak aturan, menggampangkan. Itu adalah kata-kata yang sering saya jumpain ya di dalam prakteknya. Ya, saya pun juga merasa begitu teman-teman. Dulu ketika saya jadi staf, saya juga merasa, aduh, ini atasan saya apa sih, nyuruh-nyuruh aja sih dan lain sebagainya. Ya, tapi setelah saya level sampai ke menjalani itu semua, pada akhirnya saya merasa bahwa apa yang dulu saya keluhkan, apa yang dulu saya merasa bahwa saya terkekang dan lain sebagainya, itu adalah cambuk bagi saya dan menjadi pengalaman besar bagi saya ketika saya harus pegang
sebagai pengambil keputusan, ya. Karena saya sudah tertempa sedemikian rupa sehingga paham apa yang harus dilakukan dengan beberapa kondisi. Teman-teman di bawah biasanya itu ya mereka tidak memahami itu, ya. Yang dia pahami adalah bahwa ini mengekang kebebasan saya. Nah, karena sifat umum orang kita itu seperti itu, ya, kita sebagai auditor harus melakukan penilaian di implementasinya. Ada nggak pelanggaran yang dilakukan? Ya, ada nggak kejadian-kejadian yang memang itu akan menyebabkan lemahnya tingkat pengendalian. Lemahnya tingkat pengendalian menyebabkan proses bisnisnya itu akan berantakan. Ya. Nah, oleh sebab itu, dua tadi yang kalian harus camkan adalah, pertama adalah bagaimana desain internal control untuk masing-masing kegiatan. Jadi, desain kontrol ini bukan hanya satu kesatuan, oh ini untuk perusahaan PT, katakanlah PT Garuda Indonesia, ya, SOP-nya satu. SOP secara keseluruhan mungkin satu, tapi ketika kita masuk di dalam segmen, ya, berarti kita harus fokus kepada internal control di segmen tersebut. Ya. Nah, SOP secara keseluruhan itu mencakup semua bisnisnya. Ya. Nah, ketika kita melakukan audit atas akuisisi aset, perolehan aset, kita kembali kepada SOP induknya. Di SOP induk itu bagian terkait masalah pembelian yang mana? Nah, itu yang kalian harus evaluasi. Oh iya, sebentar. Nah, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman ya. Di dalam audit atas utang usaha, teman-teman, transaksi-transaksi yang terkait itu adalah pertama, utang usaha ini atau account payable ini merupakan dari bagian siklus pengeluaran kas. Jadi kalian harus pahami nanti timbulnya piutang usaha, utang usaha itu adalah dari mana? Dari transaksi yang mana? Dari transaksi perolehan aset yang mana? Apakah terkait masalah perolehan aset inventory? Apakah adanya sewa dan lain sebagainya? Ya. Yang pasti adalah bahwa utang usaha itu dia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Utang usaha ini adalah ibaratnya adalah account ekses dari terjadinya proses perolehan aset. Ya. Nah, perolehan aset itu memerlukan sumber daya. Kalau perusahaannya kekurangan sumber daya, account payable lah yang kemudian akan muncul. Tapi kalau account payable ketika sumber daya yang internal perusahaannya akan dipakai, tentunya bukan account payable yang akan muncul, tapi bisa cash, ya, atau bisa pertukaran aset, ya, macam-macam, ya. Siklus pengeluaran kas merupakan sebuah transaksi atau peristiwa yang dimulai ketika kita ya memperoleh aset, ya, atau memperoleh jasa secara tunai atau kredit,
Nah, ini kalau tunai berarti menggunakan aset-aset internal, ya. Kalau kredit berarti kita memanfaatkan aset dari luar. Tentunya ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Timbul utang usaha. Nah, siklus ini juga sering juga dipisahkan menjadi beberapa subsiklus, ya. Nah, subsiklusnya itu macam-macam. Nanti ini akan kita pelajari lebih lanjut. Pertama adalah terkait penggajian. Nah, penggajian ini nanti akan berhubungan dengan siklus personalia dan penggajian. Ini ada siklusnya tersendiri. Nanti akan berhubungan juga tentang manufaktur. Terus kemudian adanya perolehan atas aset tetap, ya. Sebentar teman-teman, hidung saya mampet. Kemudian ada siklus terkait masalah persediaan. Nah, ini nanti akan ada siklus sendiri, yaitu terkait persediaan inventory, pergerakan inventory. Terus kemudian ada pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini nanti juga ada hubungannya dengan penggajian. Ya. Ada sebagian yang ada hubungannya dengan penggajian, karena pajak penghasilan ini bukan hanya untuk PPh 21, tapi ada PPh 25, PPh 29, dan lain sebagainya. Kemudian terkait masalah beban penjualan dan administrasi dan petty cash. Nah, di dalam masing-masing ini, teman-teman, ada satu siklus tersendiri, ya. Yaitu kalau di petty cash biasanya itu terkait pertanggungjawaban atas dana-dana yang dipakai, dan nanti pada saat diisi kembali, ya, kas kecil tersebut akan terisi full kembali. Fungsi utama dalam subsiklus persediaan itu adalah pertama, tadi seperti yang saya tayangkan di slide sebelumnya, yaitu ada processing order, yaitu bagaimana proses untuk pembelian itu disetujui, mulai dari staf yang bersangkutan, terus kemudian dia akan ajukan kepada atasannya berjenjang sampai kemudian di level paling tinggi approval-nya baru masuk kepada purchasing department. Di mana di purchasing department sendiri itu juga ada satu siklus, ada satu kegiatan tersendiri, ya, untuk proses perolehannya. Ada SOP tersendiri juga. Nah, setelah barangnya itu kemudian diorder oleh bagian purchasing, kemudian di-approve oleh supplier, barang tersebut dikirim dan di kita, ya, barang yang diterima itu biasanya secara fungsi yang baik adalah tidak boleh langsung diterima oleh bagian yang membutuhkan. Satu, tidak boleh diterima oleh bagian yang melakukan proses pembelian, tetapi dilakukan langsung oleh bagian gudang. Nah, bagian gudang sendiri ini hanya menerima dari nilai kuantitinya dan speknya. Biasanya tidak tahu nilai uangnya. Utang usaha juga termasuk pencatatan dalam pembelian dan utang usaha. Ini terkait masalah jenis-jenis dari aset yang berhubungan dengan utang usaha. Tadi di atas sudah ada penggajian, ada pembelian aset tetap, ada persediaan, dan lain sebagainya.
Jadi siklusnya ada 4. Pertama adalah membeli dari pemasok, ya, yang disetujuin, ya, ada processing order, terus kemudian penerimaan barang, terus kemudian pencatatan atas usaha-usaha dan pembayarannya. Ya, jadi ada 4. Pertama, processing order, ya, sampai kemudian dibeli barangnya. Terus kemudian setelah beli barang itu dikirim, itu ada proses penerimaan atas barang atau jasa tersebut. Yang ketiga adalah harus dicatat, proses pencatatannya bagaimana. Dan yang keempat adalah kita harus membayar kepada supplier. Ya, sekarang ada 4 fungsi utama dalam siklus persediaan ini. Nah, ini kalau kalian mengaudit teman-teman, usahakan kalian punya kartu kendali ini. Apa ini? Ini adalah siklus atau alur proses pembeliannya. Dari desain ini, dari gambar ini, ya, kalian bisa membayangkan bahwa melakukan reperformance, ya, seolah-olah kalian melakukan reperformance atas proses bisnis ini, ya. Nah, dari sini, dari setiap step ini, teman-teman, ada 1, 2, 3, 4 kolom. Ya. Ini, ya, kalau kita cermati, kita akan bisa menentukan titik-titik simpul di mana yang kemungkinan terjadi kesalahan-kesalahan yang sering. Ya, apakah ketika penerbitan purchase requisition ini sudah dimulai? Ingat teman-teman, ya. Pada saat kita melakukan processing atas purchase requisition, kadang-kadang ada sebagian dari kita itu memanfaatkan aji mumpung. Umum terjadi juga di pemerintahan ataupun di perusahaan-perusahaan. Ya, mereka menganggap bahwa penganggaran yang sudah dibuat, ya, itu adalah miliknya. Ya. Jadi sebelum sampai ke sana, saya sampaikan. Setiap organisasi selalu membuat rencana anggaran dan biaya kegiatan selama 1 tahun. Saya ulang, setiap organisasi selalu membuat perencanaan, ya, penganggaran untuk biaya-biaya untuk kegiatan selama 1 tahun ke depan. Nah, kemudian anggaran ini biasanya kalau di dalam sebuah perusahaan atau di pemerintahan itu juga dibagi-bagi. Oh, untuk bagian penjualan sekian, oh bagian organisasi tata laksana sekian, oh bagian direktorat sarana atau direktorat maintenance sekian dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya itu sudah ditentukan. Nah, banyak dari kita menyatakan bahwa oh tahun ini anggaran kita ada 100M. Bagaimana caranya kita menghabiskan. Nah, kata-kata bagaimana caranya kita menghabiskan ini menjadi hal yang bisa menjadi awal terjadinya proses pelanggaran. Ya. Nah, itu bisa dilakukan di sini, teman-teman. Ya. Bagaimana dia kalau mindsetnya di bagian penerbit permintaan yang menerbitkan permintaan pembelian itu memang tidak betul, ya, dia akan berpikiran bahwa anggaran ini harus dihabiskan. Nah, ini sering terjadi. Nah, dari sini, ya, kalian telusuri, ya, kemudian bagaimana dokumen-dokumen itu harus dibuat. Terus kemudian untuk siapa saja, prosesnya bagaimana pembuatan dokumen. Nah, ini juga akan kalian harus perhatikan. Jadi setiap simpul-simpul ini, teman-teman, perhatikan kira-kira ada potensi atau tidak pelanggaran yang terjadi. Ya. Sekali lagi, bagian alur ini, baik itu pembelian, kemudian ada alur untuk penjualan, itu sama saja. Yang pasti adalah ini sangat berguna bagi kita, bagi kalian sebagai auditor, untuk memahami kira-kira kelemahan-kelemahan di proses bisnis itu ada di titik mana saja.
Jangan sampai aqua kita habis ya. Aqua yang kecil-kecil itu ya Kang Sri. Yang botol tapi kecil-kecil. Nah. Kemudian fungsi-fungsi atau dokumen-dokumen yang terkait juga kalian harus pahami ya. Bagaimana di dalam setiap sistem siklus pembelian ya atau siklus terbentuknya piutang usaha itu sistem atau yang dipakai itu apa, kemudian dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu apa saja. Terus kemudian juga PIC-nya seperti apa, siapa dan lain sebagainya. Nah, ini kalian harus pahami ya. Nah, ada penggunaan sistem voucher. Yang sistem voucher ini salah satu jenis sistem akuntansi pengeluaran ya. Dengan pakai form voucher ya. Tapi kalau perusahaan tersebut sudah pakai ERP atau Enterprise Resource Planning, biasanya dari end-to-end proses bisnis itu semuanya sudah terkomputerized ya. Bisa pakai komputer, bisa pakai handphone dan sebagainya. Pagi-pagi tambah ngantuk aja saya. Sistem voucher ini teman-teman, ya, ini juga memudahkan kita untuk melakukan evaluasi atas pengendalian internalnya. Tapi bagi si klien ini juga alat kontrol yang bagus ya untuk proses bisnisnya. Nah, biasanya voucher system ini itu sudah dikasih nomornya atau pre-number ya. Buat apa? Buat meminimalisir terjadinya kecurangan. Ya. Sekali lagi pengalaman saya juga di lapangan ya. Nomor ini adalah kunci awal atau terjadinya proses kecurangan. Ya. Caranya adalah umumnya adalah ketika karena umumnya kita itu juga pertama malas, kemudian tidak mau taat aturan ya. Dokumen-dokumen itu biasanya disusun belakangan. Nah, kalau dokumen itu disusun belakangan, otomatis nanti kan harus backdate ketika ada transaksi-transaksi yang belum kita catat. Nah, backdate ini biasanya ada penomoran-penomoran yang aneh-aneh. Ya. Kenapa aneh? Ya misalkan nomor katakanlah tanggal 1 Desember kemarin itu nomor-nomor yang sudah dipakai itu ada 10 nomor. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Ya, ada 10 nomor. Tiba-tiba ya di hari ini ya kita akan membuat dokumen ya. Nah, ternyata dokumen itu harusnya tanggal 2 yang lalu. Otomatis kita backdate itu dokumen. Masalahnya adalah penomornya berapa? Karena nomor 1 sampai nomor 10 itu sudah dipakai untuk nomor surat yang lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kemudian diakal-akalin. Ada 2.1 atau 1.2 dan lain sebagainya. Ya. Jadi, teman-teman kalau melihat nomor-nomor itu yang rada-rada keriting begitu, biasanya itu adalah simptom-simptom terjadinya kecurangan. Bukan berarti bahwa pasti ada kecurangan, itu bukan ya, nggak selalu begitu. Tapi umumnya ya ketika ada nomor-nomor yang aneh-aneh, ya, yang keriting kalau saya bilang, ya itu bisa dicurigai ada kecurangan. Ya.
Bentar teman-teman ya, saya cuci muka dulu ya, ngantuk banget. Ini sebagai salah satu contoh aja teman-teman ya. Ini pakai sistem voucher ya. Nah, kalau saya biasanya ada dua ya, kalau nggak manual, kemudian pakai yang ERP. Kalau ERP itu benar-benar paperless ya. Jadi tidak ada satu dokumen pun yang kita buat secara manual. Ya. Tapi memang lumayan mahal ininya investasinya ya. Nah, ini kalian nanti akan bisa tracing ke dokumen-dokumen voucher tersebut ya, sampai kepada laporan-laporan penerimaan dan faktur-faktur dari pemasok ya. Jadi ada tiga dokumen yang perlu kalian tinjau. Pertama adalah pesanan pembelian ya. Di dalam voucher itu ya ada mesti ada dokumen pesanan pembelian sebagai lampirannya, laporan penerimaan atau BAST atau berita surat penerimaan lah ya, tanda terima, dan invoice dari pemasok. Ya, sekali lagi ada tiga. Pesanan pembelian ini biasanya dari kita, dari perusahaan, ya, dari klien kita, ya, ordernya, purchase order, kemudian penerimaan. Contohnya purchase order itu kalau saya di tempat saya, sebentar. Saya tunjukkan contoh di tempat saya ya. Purchase order. Nah, ini contoh purchase order. Kelihatan nggak teman-teman? Belum, Pak. Belum ya. Nah. Ini contoh purchase order teman-teman. Ini biasanya purchase order ini endingnya ya. Jadi ini di ujungnya di perusahaan. Jadi starting pembelian itu dimulai dari bagian yang membutuhkan barang. Kalau tadi di awal saya katakan di bagian rumah tangga ya. Nah, kalau ini kan PCR ya. Ini PCR. Ini kebutuhannya adalah di bagian karena ini adalah jualan utama saya, salah satu jualan utama saya. Ini berdasarkan kebutuhan dari stok kita. Pertama, lihat stok kita berapa. Yang kedua adalah kita sudah dapat order belum dari klien kita, customer kita, ya. Nah, ini Buana Techno ini adalah customer saya. Dia membuat order ke saya. Di Buana Techno sana, proses pembuatan ini itu diawali dari biasanya bagian departemen inventory ya, istilahnya yang ngurusin inventory. Ya. Nah, kemudian dia proses dari staf ke bawah sampai disetujui untuk dibuat pembelian. Nah, kemudian setelah setujuin, bagian pembelian, purchasing department itu memprosesnya. Sehingga dari the purchasing department muncullah purchase order ini. Nah,
Purchase order ini, teman-teman, ya, ini ditandatangani oleh tergantung yang ini tanda tangan ini tergantung dari biasanya nilainya. Kalau nilainya ini nih, total nilainya kecil, ya, itu biasanya hanya sampai level-level manajer. Tapi kalau nilainya sudah besar seperti ini, biasanya ini direktur utamanya, ya, yang tanda tangan, ya. Nah, karena ini menyangkut terkait masalah cash flow yang besar, ya. Nah, isinya macam-macam, ya. Yang pasti adalah ada tujuannya, kemudian nomornya, terus kemudian nanti dikirimnya kemana. Ini nggak selalu nggak mesti, yang mesti itu ini paling atas, kemudian ini, terus kemudian keputusan ini, kesepakatan ini, ya, bagaimana pembayarannya, terus kemudian sama yang ini isi yang dibutuhkan. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan biasa bisnis seperti ini PO-nya biasa, ya, 1 lembar cukup. Ya. Tetapi kalau beberapa perusahaan juga itu menerapkan dengan PO ini bentuknya dalam bentuk perjanjian atau kontrak, ya, dengan menyebutkan pasal-pasal terkait perjanjian kedua belah pihak. Ya. Jadi bisa bentuknya 1 lembar saja, bisa bentuknya dalam kontrak. Fitur-fitur pengendaliannya yang kalian harus cek di dalam mengelola account payable adalah, pertama, ada nggak pemisahan tugasnya, ya, terutama antara penanganan dan pencatatan aset. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan, pemisahan fungsi ini ada nggak, ya, terjadi ini. Nah, pemisahan fungsi ini kalian cek ada di 2 tempat, di policy dan di implementasi. Di policy ada nggak? Oh, di policy sudah ada. Terus kemudian implementasinya ada nggak? Oh, di implementasinya belum dilakukan. Nah, ini ada ketimpangan. Policy-nya udah bagus, tapi nggak diterapkan. Ya. Terus kemudian pengontrolan atas dokumen-dokumennya. Ya. Dokumen sumber yang digunakan dalam pemrosesan account payable harus pre-numbered. Apakah itu pasti harus? Tidak. Tapi ketika itu pre-numbered, itu juga menjadi, istilahnya menjadi poin tersendiri. Kalau dia tidak pre-numbered, hati-hati, kalian harus lebih detail lagi memeriksa dokumen-dokumen yang lain. Ya, kenapa? Kalau tidak pre-numbered, seperti yang saya bilang tadi, ya, itu bisa saja awal terjadinya kecurangan. Ya, kalian harus lebih detail, lebih hati-hati. Tapi kalau sudah pre-numbered, ya, biasanya ini kecurangan itu dapat diminimalisir, ya. Karena ketika kita lihat, ini ada dokumen-dokumen kita kumpulkan, ini kok ada nomor yang hilang, ini kemana nih, gitu kan? Ketika kita ditulis, oh Pak, punten itu nomor yang itu sudah di avoid, sudah dibatalkan. Mana buktinya batalnya? Ini. Nah, itu harus lebih gampang ditelusuri. Terus kemudian adanya approval, ya. Bagaimana approvalnya? Ya. Approval terkait di setiap pengambilan keputusan itu harus di-approve oleh bagian-bagian tertentu. Biasanya lebih ke dari bawah ke atas. Ya. Nah, setelah itu teman-teman, atas beberapa fitur, ini fitur utama, ya. Artinya apa? Ada fitur-fitur yang lain yang kalian nanti harus kembangkan sendiri, ya, di dalam proses pengendalian atas account payable ini. Nah, ini nanti ngeceknya ada di 2 tadi, ya. Di designing bagaimana, di policy-nya itu sudah tercatat atau belum, sudah ditentukan atau belum, sudah diatur atau belum, ya. Kemudian aturan yang sudah dibuat tadi, ya, itu
bagaimana pelaksanaan di lapangan. Apakah sudah mengikuti aturan itu atau belum? Jadi ada 2 poin titik fokus ketika kalian melakukan pengujian atas pengendalian, sehingga kalian bisa menentukan bagaimana efektivitas dari pengendalian klien kita atas utang usaha. Nih, ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Tujuan kita ingin melihat mengevaluasi atas tingkat pengendaliannya adalah untuk memastikan bahwa kejadian dari perolehan aset itu benar-benar terjadi, ya. Jadi semua pembelian yang tercatat adalah transaksi yang memang benar-benar bukan bonafit ya, yang benar-benar real, yang benar-benar tepat ya, karena berhubungan dengan barang dan jasa yang diotorisasi atau diterima ya. Artinya benar-benar terjadi, bukan fiktif ya, dan sah ya secara hukum jual beli ya. Nah, bagaimana pengendalian umumnya? Nah, terkait persetujuan pesanan pembelian ya, dilihat approval-nya bagaimana. Kemudian bagaimana ketika barang itu diterima, apakah dihitung, apakah diperiksa kembali, apakah dibandingkan dengan antara barang yang fisik yang diterima dengan spek di dalam pesanan yang dibuat. Terus kemudian perbandingan pesanan pembelian, laporan penerimaan dan faktur pemasok, dan menghitung ulang faktur pemasok atau invoice-nya dari customer. Sorry, invoice-nya dari supplier. Pengujiannya bagaimana yang harus kalian lakukan? Periksa bukti-bukti pesanannya, ya, PO-nya, cek semua PO-nya sudah clear atau belum? Bagaimana PO itu? Apakah memang sudah semua PO sudah kalian peroleh atau belum? Nah, ini harus kalian cek. Nah, ini nanti akan sangat berguna akan sangat terbantu kalau PO sendiri itu pakai pre-number ya. Jadi nomornya tidak bisa diakal-akalin. Kemudian lakukan sampling ya. Nah, sampling ini sangat membantu teman-teman ya, karena untuk mendapatkan simptom-simptom awal ya. Nah, ketika kalian sampel itu kemudian langsung menemukan kecurangan atau bukti-bukti yang nggak tepat ya, kalian harus lakukan pendalaman ya, karena takutnya ternyata hampir semua dari proses pembelian itu banyak yang fiktif ya. Sekali di awal sudah kita temukan ya indikasinya, langsung buat pendalaman audit atas dokumen-dokumen utang usaha tersebut. Ini contoh untuk menghubungkan untuk kalau tadi pengendalian, kemudian untuk pembelian ya. Kalau yang ini sama nih ya. Sorry sama ini. Nah, ini kalau ini tadi adalah terkait masalah pengendaliannya. Ya. Jadi sekali lagi proses audit itu adalah ketika kalian masuk di dalam sebuah segmen ataupun akan mengaudit apapun ya,
jangan melebar dulu, kalian fokuskan kepada bagaimana si klien kita itu membentengi kegiatannya. Artinya adalah bagaimana internal control yang dilakukan oleh si klien itu memang apakah kita merasa itu sudah cukup memadai atau belum. Ya, sekali lagi itu adalah di diri kita, bukan tidak ada guidance yang pasti ya bahwa tingkat pengendalian tingkat pengendalian antara satu auditor dan auditor yang lain itu harus sama. Ya, tidak ya. Jadi tolok ukurnya kembali kepada bagaimana kita memandangnya, bagaimana auditor itu melihat. Ya, mungkin yang pasti auditor yang satu dengan auditor yang lain pasti akan mempunyai pandangan yang berbeda. Ya, yang sama bagaimana? Ada juga yang sama, tetapi itu bukan suatu desain, ya, bukan sesuatu yang didesain, tapi memang sesuatu yang dinamis, ya, yang bagaimana cara pandang kita terhadap sebuah pengendalian internal, ya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya tekankan hal yang pertama kali harus dilakukan adalah pada saat sudah melakukan proses audit, ya, untuk beberapa segmen atau jenis transaksi atau account, ya, itu adalah nilai pengendalian internal dulu, ya. Bagaimana kita bisa menilai si klien itu membentengi proses bisnisnya sudah memadai atau belum. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, sudah mendapatkan hasilnya, baik itu efektif atau tidak, ya. Nah, ini nanti akan menentukan langkah selanjutnya di kita. Kalau efektif, itu lebih mudah kita melakukan penelusurannya, ya. Lebih mudah kita melakukan auditnya. Tapi kalau tidak efektif, nah ini biasanya lebih capek, ya. Tapi kita tidak boleh mundur. Kemudian selanjutnya setelah pengendalian internal sudah kita nilai, ya, kita lakukan pengujian substantif atas saldo utang usaha. Saya akan ulang pertanyaan saya, kira-kira kalau kita ngomong uji substantif atas saldo utang usaha, perlu nggak kita melakukan pengujian substantif substantif test of transaction-nya? Perlu nggak, teman-teman? Halo. Izin berpendapat, Pak. Silakan, Lina. Kalau menurut saya perlu, Pak, karena kan utang usaha ini berhubungan dengan adanya pembelian ya, Pak, ya. Misal nih, kalau pembeliannya misalnya lupa dicatat, itu pasti akan berpengaruh juga pada utang usahanya. Jadi kalau pembeliannya lupa dicatat, utang usahanya juga jadinya understated. Tapi kan utang usaha itu benar saldo akhir. Bagaimana dong kita melakukan STOT-nya, substantif test-nya? Gimana, teman-teman? Ada yang lain bisa bantu Lina? Yoga. Siapa nih? Siapa? Ajam. Silakan, Ajam. Bukan saya, Pak, tadi. Siapa tadi? Siapa tadi? Izin, Pak. Oke, silakan, Ferry. Mungkin kalau misalnya menurut saya itu kan memang perlu juga, Pak, dari uji substantif di transaksinya. Kenapa? Dengan cara bisa dilakukan cek dokumen awalnya, di dokumen awalnya itu apakah benar-benar terjadi, habis itu keberadaannya ada atau enggak, itu perlu, Pak. Karena kalau misalnya enggak diuji substantif juga transaksinya, kita nggak bisa memberitahukan bahwa itu benar saldo akunnya. Jadi kita perlu cek satu-satu transaksinya apakah itu benar saldo utangnya senilai itu atau tidak, Pak. Terima kasih.
uji substantif atau substantif tesnya tetap harus dilakukan. Tetapi teman-teman, kita harus ingat, timbulnya utang usaha itu berasal dari transaksi apa? Ya. Yaitu transaksi umumnya kan kalau utang usaha atas transaksi normal bisnis atau pembelian biasanya. Ya. Nah, artinya apa? Pengujian atas transaksinya, ya transaksi pembelian itu yang diuji. Oh Pak, kan itu sudah dilakukan Pak di proses di apa untuk akun pembeliannya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, ambil bagian yang terkait dengan piutang. Bagaimana hasil pengujian atas pembelian itu yang langsung berhubungan dengan piutang? Ingat teman-teman, pembelian tidak selalu berhubungan dengan utang. Ya, pembelian itu ada pakai utang usaha, pakai dengan cash. Nah, pengujian atas pembelian yang berhubungan dengan utang usaha itu kamu ambil bagaimana hasilnya. Kalau sudah dilakukan pengujian, ya. Tapi kalau belum dilakukan pengujian, ya harus diuji dulu di pembeliannya. Ya, baik itu pembelian yang cash maupun on account. Tapi kalau pengujiannya itu, kalau kita sudah masuk kepada piutang usaha, tarik itu hasil pengujian atas pembelian, ya, yang ada hubungannya dengan utang usaha. Hasilnya bagaimana? Sudah bagus atau belum? Sudah memadai atau belum? Satu itu. Kedua, teman-teman, utang usaha itu kan saldonya kan naik turun, betul ya? Utang usaha saldonya naik turun ya? Saldonya berubah. Perubahan saldo tadi, ya, pergerakan saldo tadi itu juga harus diuji. Bagaimana pergerakan saldo utang usaha itu terjadi? Ada yang tahu? Halo? Saldo utang usaha itu tidak tetap, ya, pasti akan berubah, pasti akan dinamis. Kenapa? Ya memangnya kita nggak mau bayar. Memangnya kita transaksinya utang usaha itu tidak akan utang lagi untuk belinya. Kalau kita bayar, otomatis kan biaya utang usahanya turun. Nah, pergerakan ini harus kalian pastikan. Ya, itu kan transaksi juga. Transaksi pembayaran. Ya. Nah, transaksi pembayaran atas utang usaha. Nah, ini juga dilakukan pengujian substantif. Ya. Nah, terus bagaimana pengujiannya? Pertama, asersi utama yang menjadi perhatian adalah completeness. Kita masuk kepada pengujian saldo ya. Sekali lagi, ini pengujian saldo teman-teman ya. Completeness, asersi utamanya yang terjadi adalah completeness-nya bagaimana? Sudahkah seluruh transaksi-transaksi pembelian yang terkait yang menimbulkan utang usaha? Sekali lagi saya ulang, apakah seluruh transaksi-transaksi perolehan aset tadi yang dibeli secara kredit atau timbul utang usaha itu sudah dimasukkan di dalam saldo utang usaha akhir periode. Misalkan dalam satu periode itu utang usahanya setiap bulan ada. Setiap bulan ada, kemudian pembelian pembayaran juga ada. Nah, seluruh transaksi tadi, seluruh transaksi utang usaha nambah ataupun transaksi utang usaha berkurang, ya. Ini harus dipastikan semuanya itu sudah masuk di dalam saldo akhir. Ya, jadi mutasi-mutasinya tadi itu ya itu sudah masuk atau sudah komplit. Yang kedua adalah prosedur identifikasi atas accountable yang tidak tercatat dan prosedur analitis yang dilakukan pada saldo akun beban yang terkait adalah dengan melakukan pengujian kelengkapan, yaitu completeness-nya, ya. Kemudian lakukan konfirmasi juga, ya. Jadi pengujian atau asersi utama yang harus dicek adalah completeness,
ya. Terus kemudian juga melakukan identifikasi account payable-nya itu dan melakukan prosedur analitis, ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan konfirmasi. Pak, bagaimana dengan asersi-asersi yang lain? Tetap asersi yang lain tetap harus dilakukan pengujian, ya. Ada eksistensi, ya, terus kemudian ada akurasi dan lain sebagainya. Yes. Sampai di sini ada yang bertanya, teman-teman? Sebentar, teman-teman. Ini saya bukunya itu aku belum sempat koreksi ya. Sudah dikirim ke sana belum? Belum. Ntar deh. Yang buku RKP kan? Nah, saya record dulu teman-teman ya. Dari mana? Dari posko. Ya, tapi pada ini kalau sekdis yang minta malah buatin katanya yang cepat. Buatin. Kamu buatin. Nanti dari saya tetap saya tanda tangan, tapi pegang dulu. Ya, kamu draftin, kirim ke posko. Nah, lampiran ke kirim posko itu lampiran BTT yang awal plus yang revisi. Paham? Ya, kasih ke sana. Kontak Bu siapa itu namanya? Bu Noni, punten. Ini Indak minta ada apa namanya permintaan, ada surat lah ya, pelimpahan ke sana untuk perubahan BTT karena ada biaya-biaya BTT yang mau ditagihkan ya. Nah, BTT yang awal yang ini kalau bisa kamu temuin deh, ketemuin Bu Noni ya ke sana. Oke. Kian aja, yang sekdis ini kamu buat, saya tanda tangan, kasih ke Bu Sekdis, punten, ini kita sudah buatin, tapi punten, kalau menurut pandangan kami ini kan sebenarnya tidak punya kepentingan secara organisatoris, ya kami ini kan ibaratnya itu vendor, ya kan, vendor. Nah, kepentingan ini sebenarnya yang pas itu ini kan anggaran yang akan kita rubah, ini kan anggaran untuk posko. Nah, saya tetap akan komunikasi dengan teman-teman Pokso, ya. Ini kayaknya kok tepatnya ke sana, Bu. Tapi ya kami sih sudah siapin.
Ya, kamu buat ini, saya tanda tangan. Oke, teman-teman. Sekali lagi saya ulang bahwa asersi yang utama itu adalah completeness. Ya. Kenapa completeness? Karena umumnya kan adanya kalau ngomongin piutang usaha ya, kecuali kita memang salah pencet ya, salah tulis ya. Ya. Kalau salah tulis kan ada unsur ketidaksengajaan. Nah, yang utama ini adalah masalah bahwa ada transaksi-transaksi pembentuk utang usaha itu belum kita catat. Ya. Sekali lagi, kalau overstatement itu kan berarti kan ada sesuatu yang kita tambahkan lebih. Ya. Orang umumnya nggak mau punya utang banyak. Kenapa? Karena kalau misalkan saya tiba-tiba punya utang 100.000, kemudian ditagih 200.000, kan nggak mau. Ya, nah umumnya yang ada adalah bahwa kita bagaimana mengecilkan utang kita, baik sengaja atau tidak sengaja. Nah, jadi kemungkinan yang paling besar yang sering terjadi itu adalah kurang saji atau understatement. Kalau kita ngomong kurang saji, berarti kan tidak lengkap. Kalau overstatement itu kelebihan atau over complete atau kebanyakan. Ya. Nah, asersi yang menjadi perhatian utama adalah completeness. Selain itu, teman-teman, ya ada satu lagi sebenarnya, eksistensi. Kalau nanti untuk pengujian atas saldonya, ya. Tapi kalau karena ini kita ngomong substantif atas saldo piutang usaha, ya, pengujian substantifnya, berarti ini masalah completeness-nya, artinya transaksinya semuanya sudah masuk atau belum. Jangan sampai nanti kita nilainya kecil, tapi ternyata tiba-tiba muncul tagihan yang belum dimasukkan di dalam laporan. Sekali lagi, kalian harus pastikan tingkat completeness-nya. Nih, asersi dan tujuan serta prosedur substantivitas atas saldo,
Ya, pertama adalah kalau tadi itu adalah substantif testnya, substantif test of transaction atas utang usaha. Kalau sekarang adalah substantif test atas saldo utang usaha atau lebih kepada test of detail of balance. Ya, pertama pastikan adalah asersinya adalah eksistensi. Di asersi eksistensi ini spesifik audit objektifnya adalah kalian harus pastikan bahwa accountable ataupun accountable ya itu benar-benar sesuai dengan tanggalnya. Sekali lagi, eksistensi antara di tanggal di saldo yang tercatat ya itu memang berhubungan dengan supplier pada saat tanggal yang dicatat. Artinya adalah kalau kita buka account payable, ya, ini yang selalu saya katakan kalau untuk melakukan pengujian eksistensi itu kan sebenarnya kita harus melakukan cek fisik, ya. Tapi kalau cek fisiknya atas sesuatu yang intangible, ya, ini yang susah. Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah buka master file-nya. Ya, buka master file-nya. Kalau di account payable berarti master file account payable. Isinya apa master file account payable? Master file account payable akan berisi pertama adalah supplier kita siapa aja ini yang kita punya utangnya. A, B, C, D. Ya, oke. Si A sendiri itu transaksi pertama kali kita buka akun ke dia tahun tanggal berapa. Kemudian yang sudah pernah kita bayarkan berapa. Saldo akhirnya berapa. Saldo akhir inilah ya, masing-masing saldo akhir dari seluruh supplier kita kalau ditotalkan harus sama dengan saldo yang tercatat di dalam neraca kita. Nah, itu yang saya katakan pengujian atau stock of name ya atas eksistensi. Kita nggak akan bisa melakukan stock of name secara fisik, benar-benar fisik ya, karena fisiknya nggak ada. Tapi kita bisa membandingkan bahwa si data-data yang ada di master file itu yang menggambarkan saldo akhir masing-masing supplier ya itu harus sama jumlahnya dengan saldo yang tertulis di dalam neraca kita. Ya. Bagaimana caranya? Tadi master file sudah dilakukan dicek. Kemudian confirm kepada supplier. Melalui apa? Melakukan konfirmasi. Konfirmasi apa? Bisa positive confirmation ataupun negative confirmation. Ya, kalau negative confirmation, ya konfirmasi yang kita sampaikan kita tidak membutuhkan jawaban. Ya. Once mereka tidak memberikan jawaban sampai tanggal yang sudah kita tentukan, ya kita anggap bahwa supplier itu setuju dengan nilai yang kita sampaikan ya karena di dalam negative confirmation harus disebutkan angkanya. Nah, kalau positive confirmation ya angkanya tetap disebut juga, tetapi kita minta mereka ada balasan. Ya, kalau tidak ada balasan dari masing-masing supplier, ya kalian harus lakukan alternatif prosedur untuk pengujiannya. Ya. Tapi kalau yang negatif itu tidak umumnya tidak ada alternatif prosedur. Ya. Kecuali kalau misalkan ada jawaban dan jawabannya adalah berbeda dengan nilai yang kita sampaikan di awal. Yang kedua adalah pastikan right and obligation-nya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa nilai yang tercantum di dalam neraca, ya, account payable untuk masing-masing supplier tersebut, ya,
nanti juga akan berhubungan dengan masing-masing transaksi perolehan aset, itu memang berkaitan dengan klien kita. Ya. Artinya adalah kalau misalkan ada transaksi yang tidak ada kaitannya dengan klien kita, ya, ini juga tidak boleh dimasukkan. Dan ingat, bukan hanya di klien kita saja, ya, harus ada juga terkait masalah waktunya, timingnya kapan. Bisa nggak kira-kira itu menjadi berasal dari tahun yang lalu? Bisa nggak, teman-teman? Saldo akhir dari account receivable, ya, katakanlah tanggal 31 Desember 2020, katakanlah. Nah, ternyata ada transaksi yang terjadi di tahun 2019 masih masuk. Boleh nggak, teman-teman? Halo? 523. Wake up, please. Izin Pak, sepertinya boleh. Boleh. Apa alasannya? Karena bisa aja belum selesai gitu loh, akan receivable-nya. Betul, tepat sekali ya. Jadi untuk yang account receivable ini dibolehkan ya, masih boleh ya. Kalau itu transaksinya tahun sebelumnya, karena kenapa? Ya namanya kita masih punya utang kan. Kalau kita lagi belum punya duit, ya gimana kan, harus tetap muncul. Ya. Tapi berbeda dengan katakanlah penjualan. Kalau saldo penjualan ya nggak boleh. Ya. Nah, tapi kalau misalkan berkaitan dengan tahun yang akan datang, ya ini juga nggak boleh. Ya. Baik, jadi untuk assersi right and obligation adalah tujuan atau special audit evidence objektifnya adalah kita harus memastikan bahwa account payable atau yang dipunyai oleh perusahaan itu memang benar-benar terkait dengan transaksi dengan perusahaan, ya, tidak boleh punya orang lain. Nah, caranya dengan konfirmasi supplier juga. Terus kemudian tracing kepada supporting dokumennya. Ya. Yang ketiga adalah completeness-nya. Ya, ini adalah kepada bahwa seluruh transaksi-transaksi pembentuk account payable itu harus dicatat di dalam masuk di dalam pembentuk saldo account payable. Artinya adalah seluruh transaksi-transaksi yang terjadi, baik transaksi yang menyebabkan timbulnya account payable ataupun transaksi yang terkait pembayaran atas account payable tersebut harus masuk di dalam perhitungan saldo akhir account payable. Ya. Ini kalau completeness ini terkait masalah transaksinya, kalau eksistensi ini nanti terkait masalah saldo masing-masing supplier. Ya. Yang terakhir adalah valuation and allocation-nya. Nah, special audit objektifnya adalah bahwa account payable yang di dalam laporan keuangan ya, itu benar-benar tepat jumlahnya. Nah, ini biasanya lebih kepada perhitungan kita. Ini biasanya lebih kepada ketelitian si pembuat laporan keuangan. Bagaimana dia perhitungannya, kemudian perkalian dan lain sebagainya. Kemudian kalau terkait masalah kurs, ya ini juga biasanya juga akan menimbulkan perbedaan, ya karena kurs itu kan selalu berubah-ubah setiap hari. Sampai di sini ada yang bertanya, teman-teman?
Kita. Teman-teman, ya untuk pengujian atas account payable ini, selain kalau tadi kita sampaikan terkait masalah bagaimana pengujian untuk substantif tesnya, teman-teman ya. Tapi saya lagi ngecek ini di RPS kok substantif semua gitu ya. Kalau di dalam saldo itu kan ada pengujian atas detail of balance-nya ya. Nah, untuk pengujian untuk saldo ya biasanya juga teman-teman juga untuk setiap segmen ya itu teman-teman harus di awal juga menentukan tingkat materialitas dari account tersebut seperti apa ya. Untuk account payable teman-teman umumnya adalah performance materiality-nya adalah tinggi ya. Kenapa performance materiality ini tinggi? Karena risiko inherent dari account payable itu relatif rendah ya. Kenapa rendah? Bayangkan kalau misalkan kita utang kepada orang, anggaplah 1 juta. Kemudian kita melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Kita konfirmasi kepada, katakanlah pada Lina ya, saya punya utang ke Lina 1 juta. Kemudian saya diaudit oleh Ferry. Kemudian Ferry konfirmasi kepada Lina ya, saudara Lina, apakah benar si saudara Danung mempunyai utang kepada Anda
senilai 900.000. Kira-kira Lina bereaksi atau tidak, teman-teman? Halo? Ini kenapa kalian hari ini kalian kok lemes semua? Kalian kayaknya nggak semangat hari ini. Kira-kira gimana? Kalau misalkan saya punya utang 1 juta, kemudian kepada Lina, ya, Ferry auditor saya, Ferry mau konfirmasi kepada Lina, saudara Lina, saudara Dano punya utang 900.000, benar atau tidak? Padahal utangnya sebenarnya 1 juta. Kira-kira Lina bereaksi nggak? Reaksi, Pak. Bereaksi. Nah, dari sini menunjukkan bahwa inherent risk daripada account payable ini relatif rendah. Ya, seperti halnya penggajian. Penggajian kalau misalkan orang gajinya 1 juta, ya, kemudian sama bendaharawannya ditilep, dikasih aja cuma 800, marah nggak dia? Nah, artinya apa? Self defense daripada account receivable ataupun penggajian tadi, salary tadi, ya, itu sangat tinggi. Ya, artinya orang tidak main-main untuk mencantumkan angkanya. Beda dengan inventory. Inventory dibuat manipulasi bisa. Ya. Beda dengan apa namanya itu cash. Jadi beda dengan cash. Ya. Tadi. Artinya kalau yang account payable ini ya itu apa namanya inherent risk-nya itu rendah ya. Karena inherent risk-nya rendah ya, otomatis performance materiality-nya itu tinggi ya. Kenapa? Ya itu tadi. Pertama nilai selain itu tadi ada kalau account payable itu kan biasanya nilainya besar-besar teman-teman ya. Kalau misalkan saya utang gitu kan kayak tadi yang PO yang saya kasih tadi nilainya besar ya, satu perusahaan satu supplier itu besar. Artinya ya ketika kita menetapkan nilai performance rendah, katakanlah transaksi saya katakanlah setiap sekali putar itu total account payable saya ada katakanlah 10 miliar. Tapi cuman ke 100 orang. Atau rata-rata kalau di prorata 10 miliar bagi 10 itu adalah 100 juta. 100 juta ya. Nah, kalau saya menetapkan performance materiality saya rendah ya. Katakanlah tingkat materialitasnya katakanlah 10 juta. Kalau PM-nya 10 juta, ya berarti kan 10 juta itu dibanding nggak nyampe satu bukti. Ya, tidak nyampe satu alat bukti. Ya. Nah, ini umumnya karena nilainya juga umumnya besar, tingkat materialitasnya juga tinggi. Ya. Oke teman-teman, materi kita habis. Sebenarnya ada satu sesi yang harusnya ada, yaitu terkait masalah diskusi ya. Cuman karena saya telat ngasih saya terima baru kemarin ininya bahan diskusi soalnya ya. Mungkin minggu depan ya kita akan diskusi ya. Diskusi di minggu depan itu nanti akan saya share soalnya ya. Kemudian kita akan diskusikan ya terkait ada
dua soal yang akan saya share kepada kalian, ya. Soal yang terkait materi hari ini dan soal yang terkait materi minggu depan, ya. Cuman untuk materi yang minggu depan saya lagi nunggu dari dosen koordinator, ya, untuk bahannya seperti apa. Ya. Nah, nanti minggu depan kita akan pakai ada dua tim, ya, yang akan mempresentasikan. Terus kemudian seluruh rekan-rekan kalian, ya, kelompok-kelompok yang lain itu nanti akan kita belum dibikin kelompok, ya. Belum ada, Pak. Saya cek dulu RPS-nya. RPS kita itu berapa pertemuan lagi, ya? 6 pertemuan lagi berarti. Kalau dari ini nggak dihitung, Mbak. Bentar. Kan hari ini kita nggak, bahan untuk diskusinya belum saya share, ya. Berarti pertemuan ke-15, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pertemuan lagi, ya. Oke, di 6 pertemuan lagi, setiap pertemuan, kita ada 29 orang. 29 bagi 6. 5, ada yang 4, ada yang 5, ya. Iya, ya. Iya. Ajam, kamu tolong buatin, ya. Kelompok dibagi 6, ya. Yang kelompok yang isinya 5, 1, ya. Kamu buatin, nanti kamu share ke saya. Terus minggu depan saya akan tentukan siapa yang akan mempresentasikan. Nah, soalnya nanti saya share, ya, ke kalian, ya. Rencana sih saya akan buat 2 sesi, ya. Jadi sebentar. Soalnya 1. Oke. Presentasinya 1 soal aja nggak apa-apa, ya. Tapi tergantung nanti lihat soalnya. Karena soal yang sekarang saya akan share ini sepertinya simple, ya. Nggak banyak pembahasannya, ya. Nanti saya akan coba cek dulu soal yang kedua, ya. Tapi soal yang kedua itu masih di dosen koordinator, belum saya terima. Baik teman-teman, ya, sampai di sini ada yang bertanya nggak? Atau kita diskusi dari soal ujian UTS kemarin, siapa yang mau tanya tentang UTS kemarin? Jujur saya belum baca soalnya aja, saya baru baca yang tadi, yang masalah piutang, ya, piutang. Dan LJU kalian saya belum buka sama sekali, ya. Saya hanya lihat notifikasinya saja bahwa kelompok kelas kita itu semuanya sudah mengumpulkan lengkap, ya. Tapi saya belum tahu, ya, isinya seperti apa. Ya. Kapan terakhir kalian bisa melihat di portal nilai kalian? Kapan, Jam? Belum ada informasi sih, Pak, untuk lihat nilainya di portal itu tanggal berapa, Pak. Ya, kalau nggak salah, karena saya belum buka juga ininya, pengumumannya. Kalau tidak salah, jadwal saya itu tanggal 17 saya terakhir menyampaikan hasil nilainya. Oke teman-teman, kalau tidak ada pertemuan, ya, tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian dulu, ya, karena saya juga harus ada kegiatan lain, ya. Mau bertanya, Pak? Mangga, silakan. Berarti untuk yang pertama, Pak, saya tanyakan itu yang untuk kelompok itu berarti nanti saya share di grup, ya, Pak, ya, buat efektifnya mulai minggu depan, Pak, itu, Pak? Ya, hari Senin depan. Oke. Terus yang kedua, Pak, yang mau saya tanyakan, Pak, buat yang terkait UTS itu, Pak, misalnya dari teman-teman itu memang banyak sekali yang tidak selesai dan nilainya itu tidak maksimal, Pak, apakah ada kebijakan khusus dari Bapak?
terkait hal ini, Pak? Saya tunggu dulu, saya lihat dulu hasil dari pengerjaan kalian. Kalau memang, tapi nggak tahu ya, kalau dari saya kan baru dapat info dari kalian ya, bahwa kalian banyak yang apa namanya tidak selesai segala macam. Kalau memang itu benar-benar terjadi, otomatis kan nilai kalian pasti akan berkurang ya, jauh. Karena kenapa? Cerita yang saya terima tadi kan problemnya adalah yang belum selesai itu lebih kepada kasus ya. Kasus itu kan satu kasus isinya nilainya 25. Ya. Nah, kalau nilainya 25 berarti kan nilai kalian yang tergerus kan banyak banget. Ya. Nah, kalau itu memang terjadi ya kita lihat nanti di dua pertemuan terakhir lah. Jadi saya coba akan mengambil keputusan ya. Tapi saya berharap kalian di UAS nanti benar-benar intinya adalah bahwa bagaimana kalian memanage waktu ya. Kalau masalah materi, saya rasa saya yakin kalian mampu lah ya. Karena tidak ada yang menurut saya yang sulit, nggak ada ya. Seperti UTS yang tadi yang soal piutang itu ya kecepatan kalian memanage waktu, menulis segala macam ya, kemudian juga ya memanage waktu lah ya, yang paling sulit itu gitu loh. Nah itu aja. Jadi kalian bagaimana caranya nanti di UAS nanti kalian bisa memanage waktu sebaik-baiknya ya, sehingga waktu itu tidak terbuang dengan percuma gitu ya. Itu mungkin ada yang lain. Ada yang selesai semua nggak? Siapa? Nggak ada satupun. Hah? Serius? Kalian satupun nggak ada? Yeskil, mana Yeskil? Iya, Pak. Kamu selesai nggak kemarin, Gil? Nggak selesai, Pak. Hah? Nggak selesai, Pak. Nggak selesai juga? Iya. Keren nih kelas-kelas kalian ini mah. Serius, nggak ada satupun yang selesai? Wow. Amazing. Saya berapa tahun ngajar kalian, kelas kalian ini kayaknya yang belum selesai ini. Ingat loh, kalian kalau nggak salah kalian nggak ada di kelas kan? Kelas tingkat 2 nggak ada ya? Karena kan setelah kalian itu ada moratorium kalau nggak salah kemarin itu. Nggak ada. Yang ada paling anak-anak yang ajun khusus. Keren. Oke. Nah, ya udah kita lihat nanti ya. Oke, teman-teman. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian. Ya, walaupun waktunya masih ada sekitar ya 15 menit lagi ya. Kita ketemu minggu depan ya, kita diskusi minggu depan. Saya minta nanti minggu depan aktif dan kemudian juga coba sebanyak-banyaknya kalian gali ya di soal yang akan saya kasih ya, kita diskusi. Jangan lihat bahwa saya bisa ya. Saya memang penyambung lidah untuk materi ini kepada kalian. Tapi bukan berarti bahwa saya itu sudah bagus, bukan berarti bahwa saya sudah paling benar ya. Cuman saya lebih duluan aja ya pernah mengalaminya, dan saya pernah mengalami dalam bentuk di bangku kuliah ataupun di prakteknya ya. Jadi tapi itu bukan garansi bahwa saya itu lebih pintar dari kalian ya. Nah, oleh sebab itu, please jangan pernah segan-segan ya. Ayo hidupkan kemampuan kalian untuk diskusi. Karena itu yang kita butuhkan ya. Catatan saya dari luar adalah bahwa kalian anak-anak STAN secara textbook pintar. Tapi ketika harus bertarung dalam mempertahankan argumen ya, itu kalah teman-teman.
kalah dari kampus-kampus yang lain. Karena mempertahankan argumen itu, teman-teman, itu nanti modal kita ngomong. Nah, ketika kita mendapatkan modal kita ngomong, itu adalah modal kita untuk menjadi pemimpin. Ya, modal kita untuk menjadi pemimpin adalah itu. Ya, insting kita. Ketika kalian mau jadi kepala kantor, direksi, perusahaan dan sebagainya, tapi kalau kalian tidak punya itu, mustahil kalian akan bisa. Ya. Bukan masalah benar atau salah, tapi ini adalah praktis kalian. Ini adalah wahana praktis kalian untuk menjadi sesuatu. Ya. Karena dulu saya juga ya nggak beda dengan kalian. Saya dulu membayangkan, oh nanti kalau bagaimana kalau misalkan jadi ini ya, bagaimana apa yang harus saya lakukan ya. Nah akhirnya saya tersadar ketika saya sudah di luar. Ketika saya bergaul dengan orang, kemudian networking saya itu terbentuk, sehingga saya berani ngomong. Kalau dulu saya jujur sama kayak kalian, tapi sekarang saya mau, karena saya sudah mengalami, makanya informasi ini saya sampaikan. Wahana diskusi adalah wahana terbaik bagi kita untuk menempa kita untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Demikian juga menempa kita untuk berani mengambil keputusan bahwa kita harus menjadi entrepreneur. Saya sekali lagi ingin mendengar ya kalian menjadi entrepreneur. Ya, apapun. Mau jadi TikToker, YouTuber, beda masalah. Ya. Yang penting adalah bahwa kalian sudah berani berbuat sesuatu. Oke, teman-teman, itu dari saya. Kita ketemu minggu depan. Ya, tetap jaga kesehatan. Ya, tetap jaga cara itu terserah kalian. Yang penting adalah kesehatan harus kalian jaga. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan yang mungkin sengaja atau tidak sengaja saya perbuat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.